Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Gustiayu Manik, Hidayah Melinda Pratiwi, dan Ida Ayu Made Priskasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Secara etimologi, istilah koperasi berasal dari kata cooperation, yang artinya kerja sama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Koperasi dalam tujuan ekonomi. Yang pertama, koperasi berperan serta dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, dan untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Prinsip ekonomi koperasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekoperasian. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, kemandirian, pendidikan perkoperasian, balas jasa yang terbatas terhadap modal, kerjasama antar koperasi, dan pembagian SHU yang dilakukan secara adil. Sistem ekonomi koperasi. Ekonomi koperasi adalah suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan yang baik untuk anggota itu sendiri dan juga untuk masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Ciri khas ekonomi koperasi yaitu sistem permodalan gotong royong adalah setiap anggota koperasi diberikan suatu kewajiban untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, sistem pengelolaan dan operasional dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada anggotanya. Artinya, kepemilikan koperasi adalah milik semua anggota, bukan hanya milik anggota tertentu saja, sehingga memiliki kesetaraan dalam kedudukan pengelolaan dalam pengelolaan kegiatan operasional koperasi. Yang terakhir, diperuntukkan dan diprioritaskan untuk kepentingan anggotanya. Yang dimaksud di sini adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan anggotanya. Koperasi dalam ekonomi makro. Secara makro, koperasi turut memberi kontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu melalui sumbangan dalam pendapatan nasional atau PDB. Ada 4 kontribusi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama politik, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi sosial, dan yang keempat ekonomi. Koperasi sebagai sokol guru perekonomian. Koperasi merupakan sokol guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional
maupun secara strategis mengisi tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1982, Presiden mengatakan bahwa koperasi adalah satu suku buruk perekonomian. Mungkin yang dimaksudkan beliau dalam arti kuantitatif, yaitu bahwa koperasi merupakan salah satu penyumbang pada produksi nasional atau produk domestik bruto. Dengan demikian, koperasi menjadi penting sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan sistem modal asing kolonial dan pemerintahan kolonial. Koperasi dalam trimologi pembangunan. Yang dimaksud trilogi pembangunan menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Rumusan kedudukan, peranan, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. BUMN, koperasi, dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dimilikinya. Koperasi dalam trimologi pembangunan. Bertitik tolak dari ciri-ciri pelaku ekonomi tersebut di atas, maka keunggulan komparatif yang khas yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN. BUMN cenderung untuk melakukan peran utama sebagai stabilisator dan perintis perekonomian nasional. Yang kedua, swasta. Swasta cenderung mengarah untuk melakukan peranan utama di bidang pertumbuhan ekonomi sosial. Sementara koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sampai di sini materi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan diajukan. Akhir kata, kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi ini.